Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Sebelum kelas dimulai, silakan Bapak Ibu bisa menghidupkan audionya supaya suara kami terdengar oleh Bapak Ibu. Silakan. Baik. Kami ucapkan selamat datang di workshop virtual desain poster dan infografis dengan Page Edge, di mana kegiatan kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat poster yang menarik. Malam ini kita akan melanjutkan membahas tentang tema infografis. Bapak Ibu bisa fokus menyimak pada malam hari ini yang dipandu oleh Bapak Noval Abdillah SPDGR. Sebelumnya kami ingatkan pada Bapak Ibu tentang dokumen, presensi, sertifikat atau yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami sudah siapkan dan kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu terkendala hadir pada malam hari ini atau terlambat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan kirimkan melalui WhatsApp group dan Bapak Ibu bisa menyimak kembali step by step-nya. Langsung saja Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, kami silahkan Bapak Noval untuk menyampaikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Silahkan Bapak Noval Abdillah, SPDGR, kami silahkan. Oke, terima kasih Mbak Syakila ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Di kesempatan yang baik ini di hari kedua, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu masih dalam keadaan semangat ya, wabil khusus dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas kira-kira Bapak Ibu? Gimana? Oke, sangat jelas ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, waktu telah berganti waktu. Hari ini adalah hari kedua kita berjumpa. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari kedua ini kita akan membahas tentang infografis. Kalau tadi malam kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kita mendesain poster, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa hal yang menarik ya untuk Bapak Ibu lakukan, atau Bapak Ibu punya rencana apa setelah mengikuti pelatihan ini? Ada enggak ide-ide yang ingin Bapak Ibu lakukan? Mungkin untuk kegiatan sekolah, mungkin untuk kegiatan atau hal yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada kesulitan ya, seperti tadi malam mungkin ada hal yang masih belum meyakinkan, masih ada hal yang belum Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan saya. Ya. Saya tetap stay di grup, kemudian walaupun misalkan Bapak Ibu juga mau chatting, itu kami persilahkan ya dengan sangat terbuka. Intinya kita di sini Bapak Ibu niat untuk satu, kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu masih sama prinsipnya bahwa kita adalah seorang guru yang tangguh. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari guru tangguh itu, masih memberikan sedikit waktunya, ya meskipun lebih dominan di sekolah mungkin,
untuk mengupgrade dan Bapak Ibu telah keluar dari zona yang sangat aman. Ya. Tentu harapan-harapan ini ke depan bisa menjadikan kita jauh lebih profesional dan secara kinerja kita jauh lebih ditunggu kehadirannya oleh siswa-siswi. Bapak Ibu, di sini nanti kita coba berdiskusi kembali. Bagaimana sih Pak cara membuat infografis? Kira-kira infografis itu apa yang harus ada di dalamnya? Adakah contoh yang bisa saya buat untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, di kelas, atau bersama siswa atau lainnya? Baik, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat di sini. Saya ingin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu sampai dengan di sini? Sudah ya. Silakan Bapak Ibu boleh memanfaatkan kolom chat di sini. Ya, jadi kami harapkan Bapak Ibu tidak hanya ya diam saja. Kita coba berkomunikasi secara interaktif. Mungkin sebelumnya saya sapa sebagian, di sini sudah ada Pak Imam. Selamat malam Bapak. Kemudian juga ada Bu Nining ya. Ada Bapak Wiono juga, selamat malam. Bu Sri Mahtuti. Kemudian juga ada Ibu Herlina. Wow ya, tadi malam juga Ibu Herlina juga stay sampai selesai ya. Dan kami juga akan menunggu Bapak Ibu yang lain untuk join dalam kegiatan malam hari ini. Bu Erti hadir ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak membuat sebuah infografis? Ya, atau tadi malam pernah nggak Bapak Ibu membuat poster? Atau setidaknya Bapak Ibu pernah nggak mencoba fan engage ya, fan engage ini? Mungkin setelah dapat informasi tadi malam, apa yang sudah pernah atau mungkin sudah membuatnya? Boleh? Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Imam pernah Pak, tapi jelek banget. Nggak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar ya. Secara prinsip, ya kita harus menguasai prinsipnya, meskipun pada prosesnya mungkin masih perlu penyempurnaan. Ya. Kemudian ada Pak Masud, belum pernah? Emang lupa? Ya, kita coba ya, Bapak. Fan engage ya, kita akan coba membuatnya. Ibu Herlina, mohon maaf, saya izin. Oke, tidak apa-apa ya, Ibu. Sekali lagi, siapa yang sudah mencobanya, Bapak Ibu, untuk membuat poster? Setelah mengenal framework ya, atau setelah mengenal platform fan engage. Siapa? Ada lagi? Baru Pak Masud nih ya, sama Ibu siapa ini yang sudah nih? Pak Imam ya. Apa lagi? Belum ada? Belum ada? Belum ada? Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi malam kan poster ya, sekarang coba infografis. Sebenarnya apa sih Pak bedanya infografis dengan poster? Bapak Ibu bisa nggak menjelaskan nih? Apa sih Pak bedanya infografis dengan poster? Mungkin Bapak Ibu boleh nih. Apa bedanya? Kalau poster kan kemarin apa? Sebuah gambar yang tersusun dari apa bedanya poster dengan infografis? Boleh Ibu Nini? Kira apa ya yang membedakan? Silakan Bapak Ibu di kolom chat juga boleh. Yuk. Oke, infografis menyajikan data Bapak. Betul banget. Terus kalau poster lebih kepada ajakan, anjuran. Oke, Pak Imam, lu dapat poinnya udah ya. Terus apalagi Bapak Ibu?
Ada yang bisa membantu saya? Apa bedanya infografis dengan poster? Ya, kira apa ya bedanya? Nah, oke. Jadi kata Pak Imam, kalau infografis itu Bapak, itu lebih kepada bagaimana cara kita menyajikan sebuah data. Kalau poster itu mengandung ajakan, anjuran, atau ada informasi. Oke, terima kasih Pak Imam ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin kita to the point aja. Kita banyakin prakteknya nanti, tips-tips apa yang perlu kita pahami, ya. Sehingga kita benar-benar detail memahami bagian dari infografis ya. Poster berupa motivasi, menggerakkan orang, sementara infografis media yang membuat informasi sesuai fakta. Erlina, terima kasih Ibu. Ada Bu Siti juga. Kalau poster lebih sedikit informasi, namun kalau infografis lebih banyak muatan informasinya. Namun dibuat sejelas mungkin poin-poinnya. Ya. Oke, nah jadi di sini Bapak Ibu apa yang disampaikan Bapak Ibu itu sudah sangat mengena ya. Jadi secara prinsip Bapak Ibu telah tahu nih bedanya poster dengan infografis. Oke. Nah, ada lima cara yang bisa kita lakukan ya, yaitu untuk improve infografis, artinya untuk mengimprovisasi sebuah infografis. Nah, cara-cara yang 5 ini bukan hal yang mutlak gitu ya, Bapak Ibu, bukan hal yang harus 5 ini tidak, tetapi 5 ini yang pada umumnya digunakan ya. 5 ini yang pada umumnya digunakan. Bagaimana tips membuatnya? Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki pemikiran bahwa di infografis itu menghindari kerumitan ya. Kerumitan itu seperti apa Pak? Contoh misalkan kita menempatkan objek yang terlalu banyak, kemudian, oke sebentar. Ya. Kita menempatkan objek harus seperti apa. Jangan sampai objek itu terlalu rapat, kemudian kita memilih teksnya seperti apa. Jangan sampai informasi yang misalkan dalam 3 lembar berita misalkan ya, atau 3 lembar informasi, kemudian disalin seluruhnya menjadi 1 lembar infografis. Ya. Nah ini kan rumit, jadi terkesan penuh dalam susunannya ya. Nah ini butuh space yang memang ketika kita melihat itu mata langsung wah indah, langsung tertarik ya. Oke, nah ini salah satu contoh ya Bapak Ibu Bapak dalam membuat desain infografis di sini kesannya itu simple. Oke, tidak terlalu ramai ya. Kemudian pesan yang disampaikan itu juga simple dan mengena. Yang pertama ada judul, kemarin kan sudah nih, ada judul, kemudian ada subjudul, di bawahnya ada baru setelahnya ada gambar yang mendukung dari judul tersebut. Ya. Nah, ini jenis makanan yang kita tahu katanya ya. Di mana nih? Di benua apa? Ya. Sehingga di sini macam-macam, ada pizza, kemudian ada apa? Dan ya, ada hamburger dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu membuat infografis yang modelnya seperti ini itu jauh lebih menarik ya, jauh lebih menarik. Ingat pesan yang ingin disampaikan di sini adalah kesan yang simple, bahwa orang akan lebih mudah menerima informasi yang ada di dalamnya. Karena di sini kan tidak terlalu ramai juga,
tidak terlalu banyak objek gambar juga, tidak terlalu banyak teksnya juga, tetapi pesan yang disampaikan itu mengena, ya, simple dan pas banget nih poinnya. Oke, jadi sehingga Bapak Ibu bisa menyusun objek-objek menjadi contohnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, gimana sih Pak sebenarnya saya harus bisa menyusun objek yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu membuat infografis model seperti ini, itu tidak serta-merta kita langsung bisa, tidak. Tapi kita juga butuh proses. Ya. Tapi Bapak Ibu yang perlu diingat ya prinsipnya, bahwa infografis itu dimulai dari kesan yang simpel, ingin memberikan informasi yang rumit menjadi mudah, gitu ya. Jangan sampai informasi yang rumit kemudian disalin dengan infografis menjadi tambah rumit. Nah, ini juga kebalik, ya. Jadi kebalik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa berlatih, ya. Kemudian harus utuh. Apa utuh itu maksudnya terjadi koneksi antara objek yang ditaruh. Contoh di sini misalkan karena di sini berbicara tentang negara state. Nah, itu kan di sini maka disebutkan nih negara bagian mana, ya, bagian mana dan seterusnya. Sebenarnya kita menuliskan nama negaranya juga bisa. Cuman kalau di sini isinya cuma tulisan semua, ini menjadi kurang menarik sehingga tulisan itu diganti dengan gambar peta, ya. Jadi idenya dapatnya di situ. Oke, ini yang pertama adalah kesan simpel dan kesan yang poinnya. Yang kedua adalah, nah ini prinsipnya Bapak Ibu. Sorry, ini mestinya 3-5 warna ya. Saya nulisnya 2. Membatasi pemilihan warna itu hanya untuk 3 sampai dengan 5 warna yang berbeda. Ya. Jadi ada 3 atau sampai dengan 5 warna yang berbeda. Nah, kenapa Bapak Ibu penggunaan warna yang berwarna-warni? Itu kok tidak dianjurkan. Ya. Bapak Ibu kalau baca di internet silakan di situ ada namanya psikologi warna. Bagaimana warna itu akan meresap gitu ya dalam pemikiran audiens atau dalam pemikiran siapa yang melihat. Maka di situ dalam pemilihan warna itu ada kesan sendiri, Bapak Ibu. Contoh misalkan warna pink, ya. Jadi warna merah muda ini dipilih mungkin kontennya itu berisi tentang remaja, tentang hal-hal yang indah, mungkin tentang kasih sayang. Itu cenderung ke warna pink. Nah, kemudian warna yang lain merah, misalkan ini tentang kemajuan, ya, tentang keberhasilan, kemudian tentang hal-hal yang membuat kita lebih semangat. Itu bisa secara psikologi warna merah ini bisa kita pilih. Kalau biru karakternya seperti apa? Cocok nggak untuk pembaca setingkat atau seusia siapa? Gitu. Jadi pemilihan warna di sini Bapak Ibu itu tidak serta-merta kita pilih-pilih asal gitu ya, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, dan itu disesuaikan dengan konten dan konteksnya. Kontennya isinya apa, konteksnya berbicara. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum bisa untuk memilih warna, maka kita boleh meminta bantuan dari layanan atau palet ya namanya ya, layanan palet warna yang ada di internet juga. Ya, salah satunya Bapak Ibu bisa gunakan palet warna yang sesuai di laman colorhan.co ini. Nah, di sini udah disediakan ya. Jadi maksimal di sini itu ada 5 pilihan warnanya dari setiap palet. Nah, sehingga kalau warna ini kita mainkan pada flyer, pada infografis yang akan kita buat, maka di situ akan menjadi yang warna yang konsisten. Ya, jadi tidak membingungkan. Jadi secara psikologis kalau orang melihat satu
infografis kemudian warnanya terlalu banyak, ini juga menghilangkan konsentrasi yang melihat, ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih isinya? Gitu. Bahkan untuk saat ini, Bapak Ibu, untuk saat ini itu kadang pemilihan warna yang banyak itu sudah sangat jarang dilakukan, ya. Lebih simpel untuk yang saat ini. Jadi backgroundnya putih aja, kemudian nanti objeknya mungkin 2 warna yang berbeda. Jadi maksimal ada 3. Atau monokrom ya Bapak Ibu, jadi putih dan hitam saja. Mungkin tengahnya nanti pilih abu-abu. Seperti itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu dalam mendesain sebuah infografis, maka disarankan tidak terlalu banyak menggunakan warna. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, ya. Tata letak ya, alignment elemen konsisten ya. Di sini artinya menyelaraskan elemen secara konsisten. Seperti apa sih Pak contohnya? Nah, mari kita simak. Bapak Ibu. Komponen secara konsisten di sini maksudnya Bapak Ibu bahwa kita bisa melihat ya tata letak ya, baik dari tepi batas, kemudian penyusunan objek itu menjadi lebih konsisten dan lebih seimbang. Ya, Bapak Ibu. Jadi kesannya itu memang tidak acak-adul. Coba kita lihat flyer yang mohon maaf, infografis yang ada di sebelah ini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi rapi dan bagus gitu. Jadi ada kesan tersendiri bahwa infografis ini bagus gitu, dilihatnya tuh enak, dipandang tuh enak. Berbeda dengan kita misalkan kayak yang kemarin ya, Bapak Ibu tahu nggak tuh poster yang berwarna merah kemarin itu ya. Jadi kesannya cuma asal tempel aja nih. Jadi ada objek gambar tempel aja tanpa kita memperhatikan center of interest-nya seperti apa, pusat perhatiannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu tidak menjadi bahan pertimbangan. Nah, tapi dalam hal ini, karena kita ingin menyajikan sebuah informasi dalam bentuk grafis, yang disebut infografis, sehingga memang perlu hal-hal yang jadi daya tarik ya. Jadi ini dari sisi legend, tepi batas, atau layout ya, susunannya. Dan berikutnya adalah memungkinkan seluruh komponen dan bagian untuk membentuk kesatuan yang harmonis. Coba kita hitung Bapak Ibu. Warna yang berbeda di sini ada berapa Bapak Ibu? Flyer ini. Mari kita hitung. Ya, 1 orange. Oke. Dan kemudian yang dominan lagi adalah merah ya. Setelah itu ungu, sudah 3 ya Bapak Ibu. Dan tidak lebih dari 5. Habis itu ungu lebih muda. Ada 4 warna berbeda. Ya. Ya, di sini ada 4 warna yang berbeda. Sehingga prinsip ini Bapak Ibu bisa digunakan juga ketika Bapak Ibu harus membuat infografis. Oke. Jadi kalau warnanya saya buat warna-warni, maka ya pesan atau informasi yang ada di dalamnya itu juga akan bingung mungkin ya. Ini mungkin dianggap bukan satu kesatuan yang utuh. Kok beda-beda sih? Bedakah ini sama itu? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini warna, kemudian menjadi kesatuan yang harmonis. Dan Bapak Ibu untuk legend, kita juga mengatur tata letaknya. Ya. Kemudian kita bisa menempatkan objek itu seperti apa urutannya. Oke, yang pertama header ya, kita mulai dari header. Mungkin di situ ada gambar, kemudian ada judul yang lebih besar, dan kita akan menyusun objek yang lain di sampingnya dengan model yang sama. Jadi Bapak Ibu menempatkan objek itu tidak asal-asal saja, tapi sudah punya sudah punya space, sudah punya ruang-ruang. Saya akan menempatkan di sini. Kayaknya bagus deh. Dan ruang-ruang ini itu tidak terlalu crowded ya, tidak terlalu penuh sesak gitu, enggak. Tapi ini memang betul-betul diatur menjadi enak dilihat,
eye catching yang kemarin ya Bapak Ibu, enak dilihat, sedap dipandang, kemudian warnanya juga menarik. Baru yang terakhir adalah harapannya kalau sudah menarik peserta atau yang melihat ya, yang melihat layar itu bisa membaca dengan detail sih isinya. Nah, seperti itu. Ya, ini layout tata letaknya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, pastikan ada titik fokus pada infografis. Nah, ini yang kita sebut dengan center of interest. Artinya pusat perhatiannya di mana sebenarnya. Point of view-nya itu sebelah mana. Oke, mari kita simak ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu melihat flyer, Bapak Ibu melihat infografis di sebelah kanan. Yang nampak terlebih dahulu itu apa sih Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu jelaskan? Sebenarnya Bapak Ibu melihat ini pertama kali yang nampak. Boleh gunakan kolom chat. Oke, yang nampak pertama kali adalah gambar kepala. Nah, jadi dari Bu Siti Rohmah, di sini ada gambar kepala, Pak. Kemudian Ibu Santi ada gambar kepala juga. Kemudian Ibu Fauzia, judul Pak. Terus siapa lagi Bapak Ibu? Bu Herlina juga judul. Di sini ada pikiran mungkin kepala ya. Jadi Bapak Ibu kalau memandang tuh jangan dekat dulu ya, tapi orang akan memandang dari jauh dulu nih. Pasti yang terlihat terlebih dahulu gitu ya. Nah, Pak Imam langsung kepala, kemudian Bu Rifka juga kepala. Nah, inilah yang dimaksud dengan center of interest ya Bapak Ibu. Artinya pusat perhatiannya tuh kemana? Nah, karena yang di sini Bapak Ibu dominan melihat kepala, maka Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, oh ini pasti berbicara tentang kondisi manusia. Ya kan? Pasti berbicara tentang kondisi manusia yang seperti. Nah, ternyata betul ingin sekali akan informasi, kemudian meminta infografis dari konten yang benar. Ya, bahwa di sini katanya apa Bapak Ibu? Healthy mind ya, pikiran yang sehat. Tuh. Maka di sini digambarkan kenapa kok bagian kepala ya karena memang healthy mind itu ya pusatnya di kepala kita gitu ya, di pikiran kita. Sehingga info-info yang ada di dalamnya maka di sini di apa namanya disusun ya. Baik, disusun mulai dari good sleep ya, mulai dari cara tidur kan, kemudian berolahraga, go for walk, kemudian makanan, kebutuhan minuman dan seterusnya. Ini sudah terfikirkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya ingin membuat sebuah infografis, harusnya saya mulai dari apa dulu? Bapak Ibu boleh nih. Jadi mulai dari pusat perhatiannya tuh apa? Topik yang akan ditonjolkan tuh apa? Ini mungkin yang tidak banyak kita pikirkan ya Bapak Ibu selama ini dalam menyusun sebuah infografis ya. Sehingga kita kesannya tuh cuma asal tempel-tempel-tempel aja. Padahal banyak tipsnya, banyak ide yang bisa kita adopsi ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa apa? Nah, samalah dengan ini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Ini adalah infografis statistik ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, apa sih yang terlihat pertama kali? Apa sih Bapak Ibu? Coba. Sebenarnya yang terlihat pertama kali apa nih? Dari cerobong asap, polusi pabrik, judul, warna, asap, hitam, terus benua Amerika. Bapak Ibu bisa memandang tidak terlalu dekat terlebih dahulu ya kalau ingin memandang bahwa oh infografis itu bagus, infografis itu seperti apa sih dalamnya, mungkin dipandang agak lebih jauh dulu sehingga yang terlihat pertama itu objek apa sebenarnya. Oke, ya. Jadi
Betul sekali ya Bapak Ibu, di sini ada Pak siapa ya? Bu Anis cerobong asap Pak. Dan Bu Santi juga polusi dari pabrik. Pak Andi, Bu Andi juga di sini peta ya, karena lebih mencolok ya. Oke. Kemudian Pak Imam ada cerobong asap. Terus Bu Nining juga judul Pak, judulnya yang terlihat pertama ya. Kemudian Pak Wisnu Bekti itu menjawab benua Amerika Pak, benua yang lebih terlihat. Nah, Bapak Ibu bahwa di sini kenapa sih kok harus pakai latar belakang cerobong asap atau latar belakang asap dari pabrik? Sebenarnya apa sih point of interest-nya itu apa? Yang menjadi pusat perhatiannya itu apa sih? Bisa nggak Bapak Ibu? Yang menjadi pusat perhatiannya itu apa sih? Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang menjadi pusat perhatian dari infografis ini adalah itu tadi tentang polusi ya, Bapak Ibu. Tentang polusi udara. Oke, nah, itu banyak ya. Polusi udara. Itulah mengapa di sini gambar yang ada di belakang ya, gambar pabrik yang keluar asap mungkin ya Bapak Ibu, itu cenderung lebih dominan kita lihat ya Bapak Ibu, karena memang itu yang ingin menarik pertama kali ya, yang ingin kita tonjolkan pertama kali Bapak Ibu. Nah, sehingga pada poin kedua Bapak Ibu disuguhkan ya, disuguhkan dengan karakter lain nih, selain asap pabrik begitu, maka ada judul yang besar ya kan, ada judul yang besar, kemudian juga di sini ada benua Amerika. Sehingga tanpa membaca data secara detail, Bapak Ibu sebenarnya sudah paham bahwa polusi ini itu berada di negara Amerika. Gitu. Meskipun kita tidak membaca secara detail sebenarnya apa sih detail informasinya, ya kan? Seperti itu. Nah, pun demikian nanti Bapak Ibu juga sama kalau ingin membuat infografis yang model seperti itu. Cuman ingat Bapak Ibu, ini kan gelap ya. Jadi backgroundnya itu gelap sehingga tulisannya itu dipilih yang terang. Ya, dipilih yang sangat kontras. Maka tulisan ini juga akan muncul, akan bisa terbaca gitu. Karena backgroundnya orange, maka jangan sampai Bapak Ibu memberi warna pada tulisan, pada objek gambar atau pada chart ya, pada diagram ini itu dengan gambar yang dengan warna yang bertetangga atau family color ya. Misalkan backgroundnya merah, kemudian tulisannya merah muda. Nah, itu jelas akan tidak terbaca. Kalau backgroundnya merah, carilah yang kontras, yang berlawanan apa? Kuning misalnya, kuning terang ya, itu boleh. Nah, sama dengan yang ini, ya. Sehingga di sini angka-angka yang dengan sebuah warna yang berbeda atau huruf yang lebih besar. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa judul itu menempati ukuran teks yang paling besar dan dicetak tebal. Oke, lanjut. Yang kelima tipsnya adalah, nah, apa katanya Bapak? Sorot bagian tajuk atau heading ya, bagian judul. Oke, ini ada dari Bu Ripka Pandam ya. Bila temanya adalah cerdas dan aman bermedia sosial, apakah tepatnya poster atau infografis? Gantung ya, Bapak Ibu. Kalau infografis itu kan lebih banyak menyajikan sebuah data ya, fakta yang ada saat ini mungkin tentang pengguna media sosial, kemudian boleh di situ disebutkan misalkan usianya, usia dari mungkin remaja sekian persen dan seterusnya. Nah, tapi kalau poster mungkin lebih kepada ajakan ya,
ajakan untuk bermedia sosial dengan baik. Di situ ada kata-kata bijak untuk poster ya. Nah, oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi di sini kita letakkan judul pada sebuah elemen yang pas. Oke. Jadi headline-nya itu udah mantep banget. Jadi udah terlihat banget. Terlihat banget, udah dicetak tebal lagi. 5-nya di bold, selain di bold diberi warna yang paling terang atau yang paling berbeda, paling mencolok. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan, kalau ini mungkin tidak pada judul tetapi pada objek ya, Bapak Ibu. Objeknya adalah gambar kepala lagi nih. Ya. Katanya nurturing inovatif ide inovatif gitu ya. Jadi dibuat gambar kepala yang berisi ya ide-ide inovatif. Jadi itulah yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu kalau kita membuat infografis. Berikutnya Bapak Ibu, nah inilah 5 langkah ya yang bisa kita ambil seperti contoh. Sekarang kita mengenal infografis. Oke, yang pertama adalah infografis lini masa. Coba Bapak Ibu, saya tanya lagi nih ya, di sebelah kanan yang ini, kira-kira yang terlihat pertama kali apa Bapak Ibu? Pada gambar di sebelah kanan. Oke, Pak, Ibu Arbiana ya, gambarnya Pak, gedung-gedungnya. Terus gedung-gedungnya, kan? Yang terlihat pertama kali adalah gedung. Bu Evalina, gedung. Ibu Anis juga menjawab gedung. Pak Masud juga gedung, ya. Kemudian Bu Marwiyati juga gedung. Nah, jadi ada urutan yang ingin dibangun oleh si pembuat infografis ini ya, Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu mengetahui gedung ini, selanjutnya yang nampak sangat jelas untuk dilihat dengan nomor urut yang kedua setelah gedung ini ya, Bapak Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu yang nampak nomor 2? Setelah lihat gedung Bapak Ibu, lihat apa? Oke, Ibu Santi lihat judul, lihat tahun ya. Tugu Monas, ya. Setelah lihat gambar Bapak, kira-kira Bapak akan melihat apa lagi yang dominan? Oke. Ada gambar, judul, dan tahun. Nah, ini udah urutannya ya. Jadi ada urutan ya Bapak Ibu. Oke, makasih ya Ibu Santi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang bukan membuat infografis ini, maka kita yang belum tahu infografis ini itu diharapkan bisa langsung paham dengan maksudnya gitu ya. Nah, itu adalah ciri infografis yang baik ya. Sehingga Bapak Ibu akan melihat gedung dulu. Gedung mana ya ini gitu ya. Karena di sini ada Tugu Monas, kemudian ada Patung Selamat Datang. Oh, ini adalah Jakarta. Dan betul bahwa ini judulnya adalah Jakarta. Setelah itu, maka Bapak Ibu pasti akan melihat ukuran teks yang besar berikutnya, yaitu tahun. Nah, ternyata ini adalah perjalanan Kota Jakarta atau DKI Jakarta dalam tahun ke tahun ya. Jadi contoh misalkan tahun 1400, 1522, kemudian 1527. Oke, maaf. Nah, jadi informasi ini dibuat berjalan ya, Bapak Ibu. Ini kan berjalan ke kanan, turun lagi ke kiri, turun lagi ke bawah. Ya, dan ini sangat rapi. Inilah yang disebut dengan infografis lini masa. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat infografis lini masa. Contohnya misalkan masa pendaftaran ya, masa pendaftaran murid baru. Masa pendaftaran penerimaan murid baru dibuat lini masa.
kapan mulai pendaftaran, kemudian kapan unggah berkas ya di situ. Kemudian nanti setelah unggah berkas kapan pengumuman, setelah pengumuman kapan daftar ulang, setelah daftar ulang mungkin MPLS ya Bapak Ibu, masa pengenalan. Dan di situ nanti baru dimulailah masa perkuliahan atau masa sekolah. Salah satu contoh. Ini juga sama lini masa penyebaran COVID. Meskipun yang ada di sini itu tidak ada gambar COVID ya. Tapi ini perjalanan. Oke, ini contoh infografis lini masa. Yang kedua, infografis rincian ya Bapak Ibu. Atau list. Nah, kalau list prinsipnya berbeda dengan lini masa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau list atau rincian ini mendaftar semua Bapak Ibu. Jadi didaftar. Contoh di sini kita melihat pertama tuh loh, kok ada Indonesia ya? Apa sih maksudnya? Kok ada peta Indonesia? Kemudian setelah itu kita akan melihat judulnya. Oh, wilayah rawan gempa. Sehingga di mana yang rawan gempa? Ada titik-titik yang kita buat nih di sini ya. Contoh misalkan di Pulau Jawa, didaftar nih daerahnya. Daerah ini, dan ini. Kalimantan, Balikpapan, dan Kalimantan Timur. Jadi, inilah yang akan dibangun oleh si pembuat infografis bahwa orang akan melihat Indonesia terlebih dahulu, baru setelah itu orang akan paham di mana wilayah yang rawan gempa. Di sini sudah ada daftarnya. Kalau di samping, itu juga sama, infografisnya Bapak Ibu, tetapi infografis kalau ini rawan gempa, kalau ini kekuatan gempa. Nah, sehingga di sini dibuatlah gambar tanah retak ya. Kreatif banget. Dapat banget nih idenya tuh dapat. Baru kita daftar. Gempa kalau kekuatannya 2,5 sampai 5,4 skala. Nah, itu seperti apa? Dirinci itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini kilasan-kilasan ya Bapak Ibu. Terus kalau tadi itu list, lini masa, rincian, maka yang ketiga adalah proses. Ya. Jadi yang ketiga di sini adalah proses, Bapak Ibu. Nah, karena ini proses, maka ada urutan yang harus dilalui ya, Bapak Ibu. Ada urutan yang harus dilalui. Sehingga di sini cara mengurutnya itu Bapak Ibu boleh dari bawah ke atas. Tuh. Ya, 1, 2, 3, 4. Urut nih tata cara. Pak, kalau dibolak-balik caranya ibarat bikin kue gitu ya Bapak Ibu. Bolehkah dibalik tata caranya? Nah, ini kan juga hasilnya nggak bagus. Jadi ada urutan. Atau disusun secara ke samping. Maka kalau ke samping kan mungkin urutannya juga cukup susah ya. Sehingga di sini diberi indeks, diberi label ya. 1, kemudian di sebelahnya 2, 3, 4, 5. Nah, indeks atau label ini menandakan urutan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sama dengan yang sebelah kiri. Yaitu didaftar terurut ke bawah. Diurutnya ke bawah. Oke, inilah infografis proses. Terus apa lagi ya Bapak Ibu yang berikutnya? Kalau proses maka ada infografis perbedaan, perbandingan ya. Nah, sehingga di sini kalau perbandingan ini saya paling suka nih ya. Artinya ada trust, ada pemisah gitu ya. Ada yang terpisah sehingga kalau kita membuat perbandingan maka kita memisahkan dua hal yang berbeda. Sehingga di sini dibuat kotak nih. Ciri-cirinya selalu begitu ya Bapak Ibu. Dibuat kotak dengan warna yang berbeda. Supaya memang kesannya itu ya beda. Ini adalah perbedaan cowok sama cewek. Oke, di sini yang cewek. Kemudian di sebelah kiri ini yang cowok.
Nah, dipisahkan oleh kotak dengan warna yang berbeda. Kemudian bedanya flu dengan pilek, mana yang beda? Ini warnanya, kotak warnanya beda. Kalau flu itu warnanya merah-merah-merah. Kalau pilek itu warnanya hijau-hijau. Nah, ini bisa dijadikan referensi, prinsip-prinsipnya diambil ya. Terakhir ya Bapak Ibu, ada infografis statistik. Nah, karena ini statistik, maka yang kita sajikan adalah tentang data. Contoh, ini menggunakan diagram ya. Jadi ada diagram lingkaran. Kemudian yang ingin ditampilkan adalah skala usaha startup di Indonesia. Seperti ini. Terus kalau yang ini adalah dari statistik dari yang ditampilkan adalah diagram garis ya. Ini bisa kita perhatikan model-modelnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita saatnya praktek, cuman sebagai pemantik untuk kita ya Bapak Ibu, bahwa hadirnya teknologi itu sejatinya memperkuat peran kita, memperkuat peran guru. Jika tidak demikian, maka jika tidak demikian, maka segera bangun karena kita terlalu nyenyak tidur di masa lalu. Ayo kita bangun. Bapak Ibu, saya yakin yang ada di sini adalah orang-orang yang sangat hebat ya. Nah, saatnya kita coba, masih ada waktu untuk mendesain. Gimana sih Pak cara membuat infografis yang ada di Fan Engage ya? Oke, jadi pertama Bapak Ibu, kita coba membuat infografis di Fan Engage. Bapak Ibu masuk dulu di Fan. Ya, Fan Engage ya. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian yang atas, fanengage.com ini. Nah, terus Bapak Ibu, apakah perlu saya untuk sign up lagi Pak, daftar lagi? Karena kan tadi malam kan sudah nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal login aja, klik bagian login di sebelah sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk login ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, di sini kita akan memilih Bapak Ibu create new di sebelah kiri. Nah, maka Bapak Ibu ada yang direkomendasikan gitu ya. Kita akan memilih yang seperti apa. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah infografis ya, Bapak Ibu. Kita pilih kategorinya infografis. Sehingga kita bisa memastikan infografis apa yang akan kita buat. Contoh dari yang pertama infografis lini masa, yang kedua ada infografis list atau rincian, yang ketiga ada infografis perbedaan, perbandingan, yang keempat ada infografis how to atau proses, dan yang terakhir adalah infografis statistik yang menyajikan tentang data. Ya, kita coba untuk menampilkan ya Bapak Ibu, kira-kira infografis mana yang bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita jadikan ya Bapak Ibu, bisa kita jadikan pilihan. Jadi ini sudah dapat banget nih, kita melihat bahwa ini adalah gambar kepala yang kita akan membuat ya. Kira-kira kalau kepala cocoknya apa? Seperti itu. Oke, ini bisa kita pilih. Nah, kalau ini understanding the global impact tuberculosis. Oke, cari yang lain. Ini how to proses. Bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Ini udah ada urutannya ya. How to 1, 2, 3. Kita cari kenal-kenal dulu yang mana yang mungkin bisa kita pilih ya. Kira saya pilih yang mana? Ini saya juga cukup bingung ya karena banyak banget nih ya pilihannya. Oke. Mungkin yang akan saya pilih yang
tadi yang gambar kepala ya Bapak Ibu yang ada di sini. Kita pilih yang gambar kepala ya Bapak Ibu. Terus konteksnya yang akan kita bangun adalah nanti apa nih? Oke, kita sambil nunggu ya Bapak Ibu, sambil nunggu. Masih berputar-putar ya Bapak Ibu. Nah, mungkin karena jaringan juga ya. Sehingga kita perlu sedikit bersabar. Dan kalau mau ngambil yang lain juga boleh, silakan. Lain itu yang mungkin yang ini bisa juga. Ya, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Dan kita klik. Kita dua ya Bapak Ibu. Nah, ini cukup berbeda tampilannya ya Bapak Ibu. Kalau yang ini kan tampilan modern kan. Sementara kalau yang ini Bapak Ibu ini tampilannya tampilan klasik. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari ini dulu. Nah, sebenarnya apa yang akan kita tonjolkan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menggesernya terlebih dahulu. Jadi kita bisa apa namanya? Mengubah tata letaknya ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengubah konten yang ada di dalamnya ini ya. Oke, jadi judulnya di sini cara mendapatkan ide kreatif bagi guru. Nah, sehingga yang ingin kita bangun di sini Bapak Ibu adalah ide kreatif ya. Ide kreatifnya itu seperti apa? Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita taruh di sini dulu gak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu kita akan membuat judul. Judulnya itu berada di atas nanti ya Bapak Ibu. Supaya ini berbeda ya Bapak Ibu, maka saya tambahkan shift di sini. Ada shift. Nah, kita cari ya Bapak Ibu. Cukup banyak Bapak Ibu, silakan nanti dicari. Data editing folder ya. Dan cukup. Nah, ini. Jadi nanti bisa Bapak Ibu tambah-tambahkan ya. Nah, hingga
kita bisa cari ini. Ini sudah ada Bapak Ibu. Oke. Ini saya besarkan dan kita ubah warnanya ya Bapak Ibu. Warnanya kita ubah menjadi warna orange. Terus untuk warna dasarnya ini. Nah, ini saya taruh di sini Bapak Ibu. Ini saya klik kanan, kemudian saya pindahkan ke belakang. Sehingga tulisan ini bisa ada di sini. Nah, susahnya minta ampun. Oke, jenis fontnya saya ubah misalkan di sini Papix, Roboto nggak apa-apa. Dan dicetak tebal ya. Nah, terus gambar kepala ini Bapak Ibu, sorry, gambar kepala ini saya kecilkan. Dan saya letakkan agak ke sini sedikit. Oke. Dan karena ini hitam ya Bapak Ibu, maka mungkin saya ubah warnanya menjadi warna putih. Untuk tulisan-tulisan yang ada di bawah ini kan sebagai pelengkap aja Bapak Ibu. Ini saya unlock dan saya kecilkan. Kira-kira seperti ini ya. Nah, terus setelah itu kita bisa menambahkan ikon ya Bapak Ibu supaya tambah kreatif. Maka di sini kita harus banyak misalkan membaca buku ya. Kita cari ikon. Jadi usahakan kita memilih simbol yang sama di nantinya ya Bapak Ibu. Contoh misalkan saya ambil yang ini. Oke. Dan setelah itu kita tambah teks. Kita pakai Roboto besarnya 24 misalkan. Nah, supaya lebih kreatif, maka kita harus baca buku. Terus yang kedua, misalkan Bapak Ibu cari ikon lagi, kemudian di sini video. Contoh ya. Ada nggak yang sama seperti ini? Oke, kita ambil yang sama. Misalkan kita ambil yang ini. Kemudian kita atur ya Bapak Ibu. Nah, ini kita duplikat. Oke, Ctrl V. Nah, kalau buku maka di sini supaya ide kreatif ya.
kemudian juga ada video tutorial. Terus selain itu sharing ya, ada nggak? Sharing ide, misalkan sharing dengan teman-teman yang lain. Ya. Oke, kita cari gambar yang sesuai ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi saya taruh di sini misalkan, kemudian kita duplikat ya Bapak Ibu. Nah, kita taruh di sini. Bertukar ide. Terus di sini ada kolaborasi. Ya, oke. Caranya kita berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa taruh di sini. Bapak Ibu, kemudian kita duplikat lagi. Dan kita tuliskan ya. Ya. Kalau ini sudah ya Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu juga punya tips yang lain. Nah, silakan itu diperbanyak ya Bapak Ibu. Banyak sehingga kita juga bisa nambahkan ini teksnya ya kan. Terus kita tambah lagi misalkan memiliki kegigihan, ya, kemandirian dalam belajar. Terus apalagi? Atau tips yang lain ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau ini saya tata gitu ya Bapak Ibu. Ini seandainya hanya untuk menyingkat waktu, maka kita bisa menyusun kembali ya. Oke. Nah, kita atur teksnya. Atur lagi ya Bapak Ibu. Kita duplikat lagi, kita taruh di sampingnya. Terus kita taruh sampingnya lagi Bapak Ibu. Nah, anggaplah bahwa ini adalah komponen yang berbeda ya. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, maka di sini sudah ada dua warna. Ya, ada dua warna Bapak Ibu. Ada biru dan warna orange ya. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki di bagian ininya. Ini kita ubah warnanya menjadi warna biru. Kita ubah warna orange-nya ini menjadi warna biru. Setelah itu kita susun di bagian bawah Bapak Ibu. Ini adalah footer. Ya, footernya. Nah, terus yang ini kontaknya Bapak Ibu. Dan harusnya di sini ada garis tadi ya. Itu ya. Garis kita coba pilih di sini di bagian line and border. Nah, kita yang ya.
di sini. Terus kita kecilin ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini masih kurang pas, Bapak Ibu bisa ubah warnanya menjadi warna yang sama dengan. Terus kita back. Jadi sampai dengan di sini ini sudah sederhana ya Bapak Ibu, tapi dari gambarannya itu kita udah punya gambaran semestinya itu seperti apa. Sehingga kalau kita preview Bapak Ibu, mana nih? Muncul. Nah, ini udah sedikit ada gambaran gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kan kita membuatnya dari yang sudah ada ya Bapak Ibu. Kita bisa nambah logo di sini ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu upload image, ini sudah ada. Nah, kita bisa tambahkan. Terus kalau ada logo apa di sini boleh. Nah, ini sangat sederhana secara prinsip ya Bapak Ibu. Nah, dan kita bisa menyesuaikan ya. Atau misalkan teksnya di sini masih menggunakan logo, silakan nanti disesuaikan lagi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di sini kita mencoba untuk membuat perbedaan. Ya. Perbedaannya mungkin saya hapus salah satunya. Saya delete. Kemudian yang ini. Mohon maaf Bapak, untuk pemaparan materinya mungkin 5 atau 10 menit lagi. Oke, siap Mbak. Oke. Tenang ya. Nah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa ini buat panjang ini ya. Kemudian ini juga sama, kita ungroup dan kita buat ini panjang. Oke. Nah, ini kita ubah, ikonnya kita ubah. Di sini, nah, misalkan. Boy. Tidak apa-apa kita pakai yang ini atau yang ini. Ya, kemudian yang ini kita ubah jadi girl. Kita pilih karakter yang sama ya Bapak Ibu. Nah, ini karakternya besar. Oke. Supaya ini lebih terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Nah, ini kita tambah shape lingkaran. Sini, kemudian tengahnya kita ubah menjadi warna putih.
ini dan kita move backward. Yes. Nah, jadi kita akan memberikan kesan bahwa ini jauh lebih pas gitu ya. Oke. Ctrl C, Ctrl V, Bapak Ibu, dan ini kita arahkan ke on, ke depan. Ini kita ubah menjadi laki-laki, yang ini kita ubah menjadi perempuan ya. Oke. Terus ini kita geser ke bawah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu, dan terus ini bisa kita isi dengan sorry. Dan GPT misalkan ya. Nah, ini karena males ngetik aja ya Bapak Ibu. Ya saya minta bantuan nih. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh sumber referensinya dari mana silakan. Nah, mungkin saya ngambil 2 aja ya Bapak Ibu, hingga saya kopikan di sini. Nah, kita paste. Oke. Kita buat rata di seluruhnya dan tidak dicetak tebal, dan ini boleh kita buat perbedaan ini ya. Nah, sehingga ini juga kita taruh di sini. Anggaplah bahwa kontennya ini berbeda ya. Oke, terus kita beri judul di sini. Ini sudah terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menuliskan informasi sekolahnya gitu ya. Dengan cara yang lebih sederhana, Bapak Ibu 5 menit ya. Sehingga kita bisa tambahkan di sini ya. Sebentar, sedikit aja. Nah, agar kesannya semakin berbeda, maka background putih ini kita ubah ya Bapak Ibu. Kita ubah menjadi background ini, tetapi transparannya kita turun. Ya. Ada. Yang ini juga sama Bapak Ibu. Kita pakai warna ini, tetapi transparannya. Jadi kesan mencolok di sini udah cukup tampil ya Bapak Ibu. Hingga kalau kita preview, share, kemudian kita publish, maka bisa kita lihat hasilnya. Ya. Oke, sangat sederhana Bapak Ibu. Simple, rapi, dan Bapak Ibu bisa mencoba untuk mempraktikkan ya.
Baik Mbak Sakila, mungkin ini yang dapat saya berikan Bapak Ibu. Sangat singkat ya Bapak Ibu, tapi harapannya prinsip-prinsip cara membuat infografis tadi sudah bisa kita pahami bersama-sama. Untuk itu, jika ada yang ditanyakan, silakan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Saya kembalikan ke Mbak Sakila. Terima kasih Bapak Nopal atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang cara membuat infografis Bapak Ibu. Menarik dan luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu, kita langsung saja membuka sesi pertanyaan atau diskusi. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini atau Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat jika Bapak Ibu terkendala sinyal. Silahkan. Ini ada Bapak atau Ibu Ripka Padang yang raise hand. Silahkan Bapak atau Ibu hidupkan audionya. Iya, iya terima kasih. Mohon izin saya tidak buka kamera ya Bu ya, karena jaringan agak ini ya, agak lari-lari. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pak Noval, ilmunya luar biasa sekali Pak sharingnya. Oh iya, saya perkenalan, saya dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, salam kenal. Mohon maaf ya, ini nggak bisa buka kamera. Biasanya jaringannya lari kalau ini terbuka. Pak, saya ada banyak pertanyaan. Kan saya mulai dari tadi malam tuh sudah mulai buka. Tetapi saya nggak tahu kok beda ya dengan punya Pak Noval. Kalau saya buka, saya mau coba infografis, kayak tadi nih saya buka infografis. Kemarin tadi malam juga saya buka poster. Itu kalau saya klik, saya pilih smart, itu mintanya upgrade. Saya klik yang premium ya juga seperti itu. Terus yang bisnis juga seperti itu. Lalu nanti yang di luar dari 3 itu, ketika saya klik dan saya mau pakai, ya sama, pasti mintanya itu juga. Apa ya, tunggu bentar saya bacain. Itu mintanya di luar dari itu ya, ada creating, ada pratinjau. Nah, kalau saya kliknya pratinjau, itu pasti minta update juga, iya update juga. Anda telah melampaui batas jumlah desain yang diizinkan. Jangan khawatir, Anda dapat meningkatkan batas Anda dengan meningkatkan upgrade ya. Kan saya pakai bahasa Indonesia nih di sini. Nah, di situ kendalanya, Pak. Jadi kayaknya saya nonton aja nih Pak Noval, saya nggak bisa praktek sendiri. Nah, kayak gitu yang pertama. Pertanyaannya banyak nih Pak Noval ya, mohon sabar. Kedua, ini menarik sekali sebenarnya. Saya juga sedang belajar Canva. Canva itu di akun belajar.id. Kalau kita guru kan kalau belajar di akun belajar.id itu kan agak lumayan lah, banyak yang tadinya itu nggak bisa berbayar, kalau di Canva itu nggak berbayar kalau akun belajar.id. Meskipun saya lihat nggak semua juga ya Pak Noval ya. Saya ada berapa kali kok ada yang nggak bisa. Nah, saya lihat ini ada banyak samanya, sepertinya pokoknya masing-masing ada kelebihan deh dan kekurangannya. Contohnya, nah kekurangannya di Evengage ini adalah kita nggak bisa download. Itu ya Pak ya masalahnya salah satunya. Nah, pertanyaan saya yang kedua dari sini Pak Noval. Kalau Pak Noval sendiri pengalamannya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu di mana, biar nanti kan gini, makin ke sini kok AI itu makin banyak. Kalau nggak cepat di ini, kita nggak cepat apa ya belajar, tiba-tiba ketinggalan lagi. Nah, saking banyaknya saya mau milih mana kira-kira yang all in one, kira-kira gitu Pak Noval ya. Ya sih, artinya semua ada Jambot, ada Tome, ada ChatGPT, macam-macam. Nah, ini ada Vengage yang luar biasa saya lihat.
Tapi kalau kita mau di situ terus tuh Pak Noval, mau explore terus, habis waktu kita tuh Pak. Jadi saya nih sebagai guru yang banyak kerjaan, kasih saran deh Pak Noval. Kira-kira yang all in one, gratis, tapi luar biasa tuh yang mana kira-kira. Kemudian yang ketiga, saya lihat aplikasinya Pak Noval yang ditayang itu ada tulisan beta. Beta itu apakah itu berbayar, Pak? Sehingga Bapak bisa buka. Kalau itu berbayar, kalau berbayar itu prosedur untuk berbayarnya gimana? Kira-kira begitu ya, Pak ya. Nah, itu Ya. yang keberapa, Pak ya? Lupa saya tadi. Yang ketiga kali ya, Pak ya. Yang keempat lupa. Dicatat. Ini mengalir aja, Pak Noval. Terus Siap. yang terakhir yang saya mau tanyakan. Kira-kira sarannya Pak Noval, saya mau buat gini loh. Saya mau buat kira-kira kayak semacam apa ya, lini masa, infografik lini masa. Tapi yang saya mau sajikan itu rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja guru kira-kira. Januari ngapain? Kan Pak Novel PNS ya, kan kita buat RHK ya. Nah, Ya. jadi Januari guru tuh ngapain kira-kira, Februari ngapain, Maret ngapain. Nah, itu bagusnya dibuatkan lini masa. Lini masa apa? Apakah lini masa proses, lini masa apa tadi itu semua ya kayak gitu. Kasih saya saran ya Pak ya. Dan yang sangat terakhir sekali Pak Noval adalah kalau short story, nah misalnya nih, saya pengen buat kayak macam-macam cerita dari tadi nih saya cari-cari di kategorinya Fangek ini kalau bikin short story di mana ya? Saya kok tidak ketemu. Itu aja sih Pak Noval, terima kasih. Mohon sabar ya, pertanyaannya banyak banget. Makasih, makasih. Nuhun, nuhun ya, makasih. Saya kembalikan. Dirampel. Nggak apa-apa. Oke, nah Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, teknologi ini hanya tools. Sekali lagi teknologi ini hanya tools. Ya. Bapak Ibu, siapa yang bisa mengendalikan maka peluangnya akan menjadi sangat luar biasa. Bapak Ibu. Karena teknologi ini tools, maka tidak hanya satu pilihan yang bisa kita manfaatkan. Makanya tadi saya di belakang itu, teknologi sejatinya memperkuat peran guru. Kalau tidak demikian, maka bangunlah. Karena kita terlalu nyenyak tidur di masa lalu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memilih yang terbaik, ya, dari yang sudah baik, maka ya pilihannya ada di pilihan Bapak Ibu sendiri. Ini tergantung dengan kebiasaan dan keseringan yang digunakan. Jadi secanggih apapun platform yang disediakan, kalau kita tidak bisa atau tidak sering menggunakan, maka hasilnya juga ya biasa-biasa aja. Tapi meskipun platform ini sangat sederhana, tapi kita pegang setiap hari, kita lakukan setiap hari, maka hasilnya sangat luar biasa. Ya, nah, saya di sini sebenarnya tidak ingin membandingkan ya, karena semua platform itu punya kelebihan, kekurangan, gitu ya. Cuma mari kita sharing, kita pandang secara arif bahwa ini adalah bagian dari yang ingin kita upgrade. Nah, maksudnya yang perlu kita upgrade itu bukan platformnya, tapi pada diri kita. Contoh kayak tadi mungkin Bapak Ibu di Engage ini kan banyak pilihannya, infografis dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai motivasi, bisa dijadikan sebagai sharing ide. Oh, idenya nih dapat nih, saya di sini. Gitu. Meskipun mungkin di platform yang lain nggak ada. Nah, jadi mungkin itu secara bijak kita bisa mengambilnya. Cuman saya bisa menunjukkan Bapak Ibu batasan-batasan apa yang ada di event Engage ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita bisa klik di bagian upgrade ya. Kemudian di sini kan ada billing, ada upgrade your plan ya. Maka ada langganan yang bisa kita upayakan ya. Cuman apa nih yang bisa kita lihat? Nah, mari kita lihat ya Bapak. Coba kita lihat ya. Jadi kalau free plan di sini, free, gratis, maka di sini ya template yang tersedia itu hanya yang free aja, yang mungkin bukan premium, bukan bisnis juga.
Kemudian desain itu dibatasi hanya 5 desain. Jadi Bu Ripka sangat wajar kalau tadi misalkan sedikit sedikit kecewa gitu ya. Karena memang hanya dibatasi 5. Nggak apa-apa. Ini kan sudah penawaran yang diberikan oleh Fanpage. Ya. Kemudian cara sharingnya gimana? Untuk yang free ini hanya bisa sharing publik. Jadi nggak bisa kita download. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada bagian icon yang tersedia hanya icon free. Maps-nya juga yang tersedia adalah kalau kita cari maps di situ ada Kanada. Nah, Bapak Ibu, bahwa ini sangat terbatas, ya memang ya. Cuman yang paling prinsip kalau menurut saya platform apapun yang kita ambil ya idenya itu ya, Bapak. Ide membuatnya itu harus seperti apa. Ini yang sangat menurut saya itu sangat mahal. Kita akan membuat ini akan menjadi lebih bagus tuh kalau yang seperti itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu tadi kan sudah banyak mengenal tuh ya bagaimana infografis. Mungkin sebelumnya yang sudah pernah membuat mungkin ada tambahan informasi sedikit. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mana yang terbaik ya silahkan Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa memilih. Cuman yang baik adalah yang membuat, bukan yang diem-diem ya Bapak Ibu. Jadi yang baik itu adalah yang bisa membuat infografis meskipun hanya sederhana. Ya, yang baik itu adalah yang bisa buat poster meskipun itu sederhana. Entah menggunakan fan engage. Mungkin kalau dalam kenyataannya saat ini Bapak Ibu lebih dominan ya menggunakan Canva, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena di Canva ada fitur yang ya pro for edukasi karena akun belajar. Nah, itu sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkannya. Nah, ini fan engage ini adalah alternatif Bapak Ibu. Meskipun ada batasan, tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Bapak Ibu bisa belanja ide juga dari template yang disediakan ya. Tuh. Jadi template yang disediakan di sini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan model-model begini nanti ambil aja bentuknya. Kalau nggak bisa dibuat di sini, tapi kan sudah dapat idenya, buatlah di tempat yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, yang kita pakai ini versi beta. Versi beta itu karena versi free ya, sehingga untuk mungkin yang versi pro perlu kita ambil. Itu Bu Ripka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Wah, sangat luar biasa. Saya sangat bersemangat gitu ya. Soalnya saya yakin Bu Ripka sudah punya ekspektasi yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu juga saya harapkan dari kegiatan ini ada produk, ada hasil yang memang betul-betul signifikan gitu. Ada perubahan dari yang semula mungkin buat poster hanya nempel-nempel aja, tapi beriring waktu sudah menjadi lebih bagus, sudah menjadi lebih baik, dan sudah tahu prinsip-prinsipnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya ada Ibu atau Bapak Arbiana Emi. Silakan Ibu jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Nova. Malam. Ya, saya biasa dipanggil Ibu Emi. Siap Bu Emi. Silakan. Ya. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, Samarinda. Ya. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, saya lihat fiturnya ini kayak terinspirasi kalau membuat semacam brosur sekolah dan lebih kaya gitu ya. Kan biasa saya pakai Canva juga. Pas lihat ini ya luar biasa juga, ada mendapat inspirasi yang baru. Cuma pertanyaan saya lebih simpel Pak Nova. Kalau membuat tulisan melengkung tuh bagaimana? Tadi saya utak-utik kok. Nggak gimananya nih melengkung. Mungkin itu aja Pak. Tadi sudah banyak terwakili dengan Ibu yang satunya tadi. Ya mungkin yang agak susah itu kita mau mendownloadnya ini Pak.
Mungkin siapa tahu tuh kayak di Canva tuh kan ada misalnya kita bayar berapa dibuat tim gitu, jadi semuanya bisa pakai yang pro. Ya, terima kasih Pak Nova. Sama-sama Ibu ya, jadi sama Linda. Nah, Bu Emi, sebelum saja Bu Emi, di sini Bu Rimka tadi mungkin ada yang kelewat juga. Kalau RHK ya, rencana hasil kerja, pakai lini masa apa ya Pak? Ya pakai lini masa Ibu. Jadi perjalanan waktu. Misalkan bulan ini apa yang dikumpulkan, bulan ini apa yang telah, dan seterusnya sampai 1 tahun gitu ya, Bu Rika. Tadi contoh-contoh infografisnya sudah ada, tinggal sesuaikan aja ya. Nah, dari Bu Emi ya, apakah ada fitur itu tulisan melengkung, mungkin mau buat stempel, mungkin mau buat ribbon ya. Biasanya kan ada tulisannya yang melengkung, melingkar dan seterusnya. Nah, kebetulan Ibu yang ada di Fan Engage ini ya, itu belum kami temukan fitur itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu meskipun di situ nanti bisa kita lihat ya, di sini hanya tersedia teks saja ya Bapak Ibu. Belum ada fitur yang membuatnya bisa melengkung atau jadi itu jawabannya. Bu Emi, mohon maaf. Halo? Ya. Gimana? Sudah, Pak? Ya. Jadi itu jawabannya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat, Bapak. Silakan untuk langsung menjawab. Barusan sudah nih Bu Rika. Ibu Emi, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Lanjut saja, Pak, di pertanyaan yang di kolom chat. Ya, sudah nggak ada nih. Dari Pak Imam siap, meskipun platform sederhana, asal pegang tiap hari hasilnya bisa maksimal. Betul, Pak. Ibarat tukang gitu ya, Bapak Ibu. Tukang tuh handal karena udah dipegang tiap hari. Aduh, berikan slogan Pak Novel sudah saya jadikan status WA. Terima kasih ya. Apalagi yang saya ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada sepertinya Mbak Syakila. Baik. Baik, terima kasih Bapak Noval atas penjelasan atau jawaban yang sudah dijawab pada malam hari ini. Kami cukupkan Bapak Ibu, kita akan lanjut besok malam. Jika Bapak Ibu belum berkesempatan bertanya pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung melalui WhatsApp group. Di sana sudah ada Bapak Noval. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang esensi sertifikat atau yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu terkendala pada malam hari ini atau terlambat memasuki kelas pada malam hari ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami sudah rekam dan kami akan kirimkan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Sekian dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu besok kelak. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu karya-karyanya ya.